pertemuan hari ini apa Pak yang bisa disampaikan Pak? Baik, ini merupakan terima kasih kepada Aman, Ibu Sekjen yang merupakan kerjasama antara Aman dan APHA untuk merealisasi pertama tentang yang jelas, karena APHA itu adalah pendidikan dan dosen, jadi kita akan membuat simposium nantinya dan kemudian ada beberapa kegiatan dari Aman yang akan kita dukung dan berkolaborasi antara APHA dan Aman. Silakan Ibu Sekjen. Ibu Sekjen bisa disampaikan. Terima kasih, dan saya atas nama Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, Sekjen Aman Ruka Sombolinggi, mengucapkan terima kasih atas kedatangan rombongan dari APHA. Terima kasih Prof. Laksanto sudah datang ke rumah Aman, dan hari ini kita mendiskusikan berbagai kerangka kerjasama ke depan. Bagaimana memastikan hukum adat terus hidup menjadi bagian dari pelajaran di sekolah-sekolah tinggi di seluruh Indonesia. Kemudian bagaimana kita bisa mengembangkan kerangka penelitian bersama, bagaimana mahasiswa ataupun dosen bisa mendekatkan ilmunya dengan orang kampung, dengan masyarakat adat, khususnya universitas-universitas yang paling dekat dengan kampung. Dan yang paling utama, paling dekat saat ini adalah perjuangan masyarakat adat, memperjuangkan undang-undang masyarakat adat itu juga akan didukung oleh teman-teman dari APHA, dan dukungan seperti ini akan sangat berguna, khususnya ini datang dari dunia akademik, pengampu ilmu pengetahuan bangsa ini. Dan terima kasih sekali lagi, mudah-mudahan kita bisa segera melihat jalan terang, titik terang di tengah-tengah kegelapan ketiadaan undang-undang masyarakat adat saat ini. Ada proses rancangan masyarakat hukum adat ini ada diajukan perkaranya di Petun. Silakan Mas dari advokasi, silakan. Iya, Pak Arman namanya ya. gugatan RUU Masyarakat Adat itu dilakukan karena kita melihat bahwa DPR dan Presiden hingga hari ini itu belum juga mengesahkan RUU Masyarakat Adat ya, yang prosesnya sudah lebih dari 10 tahun. Jadi ada semacam proses pembiaran. Nah, upaya advokasi ke TUN itu merupakan salah satu upaya yang kita lakukan untuk memperjuangkan gitu ya, adanya undang-undang tentang masyarakat adat, dan kita ingin memastikan bahwa DPR dan Presiden itu tunduk pada mandat konstitusi dan memastikan bahwa RUU itu adalah perintah konstitusi, bukan hal yang perlu diabaikan begitu saja. Itu saja sih. Dan sekarang sedang berproses di PT UN, prosesnya sedang pemeriksaan surat-surat atau alat bukti. Nanti tentu saja juga dukungan dari semua kita dari APH dan juga teman-teman akademisi itu terus-menerus memberikan bantuan, termasuk mungkin juga dalam hal ini amicus curiae, sahabat peradilan gitu ya, dalam konteks memastikan bahwa RUU ini bisa disahkan dan juga gugatan ini bisa dikabulkan. Itu saya kira. Hambatan terbesar apa sih selama ini yang menyulitkan realisasi RUU tersebut? Iya, kalau soal sejauh mana kemudian RUU ini tidak disahkan, dari pandangan kami sebenarnya adalah ini soal ketidakmauan politik secara sungguh-sungguh dari Presiden dan DPR ya. Nah, apa alasan atau motivasi belakangnya itu mungkin teman-teman bisa menanyakan langsung ke sana. Tapi yang kami baca adalah ini adalah soal kemauan politik, karena dari sisi proses sebenarnya naskah dan seterusnya sudah ada dan bahkan sudah diproses lebih dari 10 tahun, sehingga sebenarnya ya sisa kemauan politik baik dari substansi RUU sendiri harus diproses dan juga proses legislasinya yang harus dikerjakan. Itu menurut saya. Jadi kalau soal apa motif di belakangnya mungkin teman-teman bisa tanya ke DPR dan ini undang-undang ini kan menjadi sangat kritikal saat ini ya, sangat urgent, mendesak, karena saat ini justru kita sedang membutuhkan masyarakat adat untuk memastikan keberlangsungan hidup di bumi dan manusia ini bisa terus berjalan di tengah-tengah krisis iklim.
Sementara yang terjadi dalam 10 tahun terakhir, kasus-kasus perampasan wilayah adat justru terus meningkat dalam 10 tahun terakhir. Kalau teman-teman lihat di debat Cawapres, ternyata 8,5 juta hektar wilayah adat itu dirampas dan hampir 1.000 jumlah kriminalisasi terhadap masyarakat adat yang dialami dalam 10 tahun terakhir. Dan ini salah satu dampak dari ketiadaan undang-undang masyarakat adat, sehingga negara tidak mampu memberikan perlindungan dan jaminan terhadap masyarakat adat. Inilah kenapa Presiden dan DPR harus melaksanakan tugas mandat konstitusinya untuk segera melindungi masyarakat adat melalui undang-undang masyarakat adat, dan supaya masyarakat adat bisa terintegrasi menjadi bagian dari pembangunan bangsa ini ke depan dengan lebih baik. Rekomendasi terhadap pemerintahan dan DPR baru sendiri terhadap RUU MK ini? Itu kami sudah menyerahkan rekomendasi ke semua pasangan cawapres tahun lalu ya. Undang-undang masyarakat adat harus Menjadi disahkan, prioritas. harus menjadi prioritas. Tidak bisa tidak. Undang-undang masyarakat adat harus disahkan. Ya. Kasus-kasus kekerasan perampasan wilayah adat itu harus dihentikan dan harus ada pemulihan. Kemudian kita harus melihat kembali ya proyek-proyek perizinan yang ada saat ini di Indonesia. Kan banyak yang tumpang tindih, banyak juga yang sebenarnya sudah habis perizinannya. Itu juga harus dilihat kembali dan memastikan masyarakat adat menjadi bagian dari kemajuan bangsa Indonesia ke depan. Di sisa waktu pemerintahan sekarang sama DPR itu kira-kira gimana nih Kang? Apanya? Belum lah, belum disusun. Kan belum disahkan, Belum jadi. belum dilantik. Nanti aja kalau sudah dilantik. Di sisa pemerintahan sekarang. Di sisa pemerintahan sekarang ya, kalau mau ingat ya, kemarin kan Gibran bilang tentang mendorong undang-undang masyarakat adat. Kan sebenarnya ayahnya masih Jokowi, masih presiden ya, masih ada waktu. PDIP masih di DPR, Nasdem masih ada gitu. Jadi mereka masih punya waktu sampai bulan Oktober ya, ya untuk mengesahkan. Masih panjang, masih bisa kalau memang tadi itu. Sisa waktu ya. Kalau memang mau. Kalau mau. Ya apalagi Jokowi itu 2014 itu berjanji dengan nawacita untuk mengesahkan undang-undang masyarakat adat. Jadi ini kesempatannya untuk membuktikan bahwa ternyata 10 tahun rejim Jokowi bukan hanya masa kegelapan buat masyarakat adat, tapi justru ketok palu. Kalau melihat komposisi kabinet mendatang dengan komposisi DPR, PDIP masih mayoritas, terus Golkar, kira-kira kansnya lagi-lagi kan kalau janji mungkin tinggal janji aja sekarang juga. Saya sih nggak melihat itu relevan ya, karena di negeri ini kan oposisi tidak ada. Tidak ada oposisi yang bermakna di negeri ini ya. Kalaupun ada yang menyebut dirinya oposisi, sebenarnya kami lah oposisi itu. Tapi kan palu bukan di tangan kami. Jadi saya pikir melihat komposisi DPR masih dikuasai PDIP dan pemerintah dikuasai oleh Gerindra dan lebih tepatnya klannya Jokowi, saya nggak melihat itu akan menjadi menjadi sumber untuk bisa mereka ke depan akan menjadi oposisi. Oposisi kan diperlukan ya. Oposisi itu membuat menjadi penyeimbang, membuat kehidupan kita itu sehat. Dinamis. Sehat, tidak ada yang menjadi penguasa tunggal. Nah, persoalan kita sekarang kan nggak ada. Dalam 10 tahun terakhir tidak ada oposisi. Oke, cukup. Terkait gugatan tadi, apakah memberikan akan memberi memberi dukungan dan ahli juga.